Hai saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam menjalani kehidupan ini ada dua jalan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah jalan kebaikan, yaitu jalan menuju kehidupan. Jalan yang kedua adalah jalan kejahatan, yaitu jalan menuju kematian. Tetapi Yesus mengatakan di dalam Injil Matius 7 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Yesus berkata, masuklah melalui pintu yang sesak itu, dan lebarlah pintu menuju kebinasaan, dan banyak orang mendapatinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Yang dimaksud Yesus di sini, masuklah melalui pintu yang sesak, adalah dirinya sendiri, di mana dia sedang berbicara tentang kehidupan yang kekal, kerajaan sorga. Syarat kita untuk masuk sorga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus melalui pintu yang sesak, yaitu Yesus Kristus. Karena jalan satu-satunya untuk masuk sorga hanya melalui pintu yang sesak. Tetapi ada banyak orang yang memilih pintu yang lebar, yaitu pintu kebinasaan. Tinggal bagaimana saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita menyikapinya. Kita mau pilih mana? Pintu yang sesak atau pintu yang lebar? Tetapi Yesus menganjurkan supaya kita yang percaya, kalau kita mau hidup yang kekal, pilihlah pintu yang sesak itu. Nah, bagaimana kita bisa masuk surga? Kita harus memilih pintu yang sesak. Tentu untuk ikut Yesus harus ada banyak yang harus kita lakukan. Kita harus turuti. Firman-Nya harus kita turuti, kita taati. Hidup kita harus baik. Hidup di dalam kasih, dalam keadilan. Tidak ada kecurangan. Rasul Paulus mengatakan, berjuanglah untuk mempertahankan kemerdekaan, keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Sebuah mahkota yang Tuhan sudah sediakan di sorga. Inilah saudaraku yang harus kita kerjakan. Secara terus-menerus kita harus berjuang untuk mendapatkannya. Sekalipun kita banyak menghadapi masalah, sekalipun kita banyak menghadapi tantangan di dalam kehidupan ini, tetapi percayalah saudaraku, ketika kita andalkan Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, libatkan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita, kita pasti kuat, kita pasti mampu. Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita di setiap kita mengalami masalah. Hidup itu harus berjuang, saudaraku. Kita harus mau diproses. Memang tidak banyak orang masuk melalui pintu yang sesak. Tidak banyak orang yang memilih pintu yang sesak itu karena banyak aturan. Tetapi percaya, saudaraku, saudara dan saya pasti sanggup. Karena kita percaya Roh Kudus adalah penolong bagi kita. Dia akan menuntun kita. Dia akan menolong kita, memegang tangan kita. Selama kita masih percaya, selama kita mau bergantung kepada Tuhan, selama kita mau ikut Yesus, kita harus mau tunduk dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita pasti bisa. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, melalui renungan firman Tuhan ini, kita harus pilih Yesus. Pilih pintu yang sesak untuk menuju kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati.